sekarang kita dihadapkan dengan tantangan ekonomi bukan hanya secara domestik tapi global yang berpengaruh juga terhadap rupiah exchange, nilai tukar rupiah yang saat ini tuh udah lumayan tinggi sebenarnya terhadap dolar Amerika. Nah ini seperti apa sih kemudian kurs ini akan lumayan mungkin menggerogoti margin atau mungkin menambah lagi biaya operasional dari perusahaan seperti apa Pak Wijaya? Kalau untuk bisnis kami yang logistik sih saat ini belum terpengaruh Bu. Karena butuh waktu 6 sampai 12 bulan baru harga spare part tuh naik gitu signifikan ya? gitu. Jadi kayak harga mobil juga naiknya signifikan. So far sih so good sih Bu. Oke, so far tapi untuk memastikan kondisi baik-baik aja di 6 bulan ke depan ketika kemudian spare part ini sudah mulai bergerak, harganya sudah mulai naik, ketika ekonomi tidak stabil-stabil aja dari perusahaan mitigasi resikonya seperti apa? Kalau kami sendiri untuk MPXL pasti lihat kondisi nantinya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kecenderungan permintaan menurun, kita akan slowing down dulu. Kita lihat dulu situasi karena setiap kali ada badai itu pasti ada pelangi Bu. Jadi memang kita tunggu, kita wait and see. Oh oke, wait and see dalam pengertian adalah tidak terlalu agresif. Yes. Oke, berarti menjalankan saja begitu ya, tetapi tidak terlalu ngeri atau keluar dulu dari market gitu, dari pasar itu tidak dilakukan ya. Atau efisiensi yang lainnya misalnya? Saat ini kebetulan perusahaan kami udah sangat solid, sangat efektif dari segi tim ya, dari jumlah karyawan kita, dari daily cost kita itu sangat efektif sekali. Jadi kita sangat nggak khawatir untuk cost tambahan seperti itu. Tapi untuk kedepannya ya tetap kita harus cari customer baru. Mitigasinya salah satunya cari customer baru. Kemudian kita lihat bidang bisnis kita kayak misalnya alat berat kita bisa tambahin, kita tambahin ke sana. Jadi kita lihat situasi. Misalnya tracking kita slowing down, kita tambahin alat beratnya. Itu customer baru dan seterusnya. Oke, justru ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya untuk push kinerja dari perseroan. 2024 ini target-targetnya seperti apa Pak Wijaya? Target pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan laba, kemudian juga alokasi capital expenditure atau capex di tahun ini, rencana ekspansi gitu ya. Mungkin data-data yang mungkin secara publik masyarakat ingin tahu begitu ya. Logistik is going well, baik begitu ya. MPXX punya apa aja nih, MPXL nih, apa yang disiapkan? Oke. Terima kasih, tahun ini kita di Q1 itu kita udah tembus target kita sesuai proyeksi IPO kemarin 100%. Jadi di bulan Q2 ini juga tadi saya habis meeting, kita cukup strong, ya harusnya tembus juga target kita. Yang kita lakukan adalah untuk tahun ini adalah tahun ini kan kita baru mulai penyewaan alat berat Bu. Kita akan tambah di situ. Terus ada penambahan armada yang sebentar lagi akan datang juga. Yang fokusnya nanti sebagian untuk melayani IKN, sebagian kekurangannya masih di Jawa. Gitu. Penambahan armadanya berapa tadi rencananya? Yang akan terdekat 20, akan tambah 20. Jadi 40 total, 40 sampai 50. 40 sampai dengan 50. Untuk pertumbuhan laba rencananya berapa persen? 100%? 100%, kita selalu incernya 100%. Oke, dan capex fokusnya berarti kepada penambahan truk ya dan juga alat berat ya. Ada rencana lain mungkin yang dilakukan sebagai diversifikasi fokus bisnis lain di MPXL nih yang di planning mungkin dalam jangka menengah pendek menengah panjang begitu ya. Jadi time frame-nya agak lebih dari pendek sampai dengan panjang begitu, apa saja? Kalau untuk MPXL sendiri kita fokus saat ini kan penambahan armada terus-terusan sesuai kebutuhan customer kita untuk jangka panjang. Kemudian kita akan menambahkan alat berat. Kemudian yang satu lagi kita mau masuk ke shipping tongkang Bu, kapal tongkang Bu. Oh oke. Jadi kita mau kapan tuh rencananya tuh Pak Wijaya? Tahun 2025. Gitu. Jadi memang kita setelah upgrade nih dari truk, kemudian kita lari ke alat berat. Bukan lari ya, maksud saya kita tambah divisi alat berat, diversifikasi alat berat, kemudian kita mau diversifikasi ke kapal tongkang. Sejauh ini kontribusi yang paling terbesar apa saja begitu sampai kemudian akhirnya membuka lagi diversifikasi baru nih di kapal tongkang. Apa yang dilihat begitu dari MPXL sendiri melihat bahwa ini peluang juga nih ya kapal tongkang ini? Jadi memang karena kita udah punya customer existing yang memang udah yakin sama kita, udah sangat puas lah dengan pelayanan kami gitu. Makanya mereka juga ada divisi kapal tongkangnya bisa dipakai gitu. Maksudnya mereka masih mau pakai kapal tongkang, jadi kita tinggal add on satu divisi baru, kita bisa melayani mereka. Oke, sekarang kita kepada
plan karena mungkin kalau logistik kan ada beberapa juga yang subsidiarisnya diantaranya adalah tadi pengangkutan untuk fly ash, bottom ash, batu bara ya. Nah kan ke depan ini masih jangka panjang sekali sih, tapi mungkin bisa menjadi salah satu future view-nya dari MPXL. Ini kan ke depan batu bara mungkin akan pelan-pelan begitu ya dikurangi penggunaannya gitu ya, karena akan mau geser ke energi baru terbarukan atau clean energy atau green energy ya. Bagaimana perusahaan memandang ini gitu? Apakah sudah bersiap juga untuk mungkin juga milih yang lebih green dan juga clean gitu sebagai salah satu perusahaan logistik juga di Indonesia? Kebetulan MPXL ini nggak hanya fokus ke jasa angkut aja Bu. Jadi memang kita juga jualan semen untuk per project. Jadi memang ada customer kami yang memang membutuhkan semen dalam juga banyak. Jadi kita juga jualan semen menggunakan angkutan kami. Nah kemudian kita juga ada IKN. IKN ini kan sampai 2045. Kebetulan MPXL ini deket banget sama customer-customer kami, pabrik semen yang paling besar di Indonesia lah, di IKN. Jadi memang kita salah satu penyumbang semen, maksudnya angkutan semen yang salah satu yang terbesar di IKN saat ini.